Sahabat Serambi semuanya, kita berjumpa lagi di Serambi Serial Ramadan Bisalam. Masih dengan Abuya dan juga Kang Irsyad. Kang Irsyad ya. Kita akan ngaji bareng-bareng. Kita akan membahas, kalau sebelumnya kita ngebahas tentang kemudahan-kemudahan dalam Islam, betul ya? Betul sekali. Dan kita akan melangkah ke berikutnya, yaitu bagaimana Allah memerintahkan dan memudahkan puasa di bulan suci Ramadan itu sendiri gitu ya. Iya. Nah, kalau puasa yang wajib itu kan ya mungkin semua orang udah tahu gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa sahabat-sahabat Serambi yang belum tahu sebetulnya asal mulanya atau referensinya itu dari mana. Oh ya, Kenapa perintahnya puasa itu ya. bulan suci Ramadan itu wajib? Ya, karena agama Islam memiliki dua sumber utama ya. Yang Iya. itu ada yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Betul. adalah sunnah ya atau hadis. Maka perintah puasa ini kemudian Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang ini biasanya bulan Ramadan ini tiap hari pasti dibacakan. Ada ya, Ada, atau ya. ceramah selalu disampaikan. Selalu disampaikan gitu. Karena jadi favorit ya. Seringnya jadi familiar Familiar, gitu ya. kan. Ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, Artinya, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan berpuasa ini kepada orang-orang sebelum kamu. Iya. La'allakum tattaqun. Yang mudah-mudahan dengan puasa ini itu bisa membuat kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Iya. Jadi yang menarik itu kita nih yang mukmin, yang Iya, dipilih oleh Allah, betul, yang dipanggil itu. yang dipilih oleh Allah untuk diwajibkan untuk berpuasa gitu. Jadi sebetulnya kita ini adalah pilihan gitu kan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu artinya Allah wajibkan, Ya, telah diwajibkan, diwajibkan ya. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa, asyam. Nah, puasa ini maknanya banyak ya. Ada kata saum, ada kata Betul. siam. Nah, coba diurai deh sama Abu ya gimana nih? Oke. Apa bedanya saum dan siam kira-kira? Ya. As-saum dan siam ya. Jadi kalau kita lihat di salah satu ayat di surat Maryam ya. Surat Maryam. Surat Maryam ini menceritakan tentang Siti Maryam. Itu pada saat itu dia bernazar kepada Allah. Inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Sauma. Maka itu yang dilakukan Siti Maryam pada saat itu, sauma. Namun yang uniknya saum di sini itu bukan tidak makan dan tidak minum. Ya, jadi saum itu menurut Al-Quran di surat Maryam ini, saum itu adalah menahan diri dari berbicara. Nah, adapun siam di dalam ayat Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini adalah asyam. Asyam itu kata yang terdiri dari 4 kata, 4 huruf ya. 4 huruf itu shad, ya, alif, dan mim. Maka di dalam bahasa Arab, apabila ada tambahan huruf, maka bisa jadi ada tambahan makna. Nah, maka dalam konteks ini Allah ingin memberikan pesan kepada kita hambanya orang-orang beriman bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa. Puasa atas apa saja? Nah, kalau tadi hanya terbatas hanya berpuasa untuk tidak berbicara, maka dalam konteks ini Allah meminta untuk menahan lapar yang tadinya halal ya. Begitupun dengan minum untuk menahan dahaga, menahan syahwat, menahan lisan, menahan mata, menahan emosi, menahan apapun itu yang kaitannya dengan la'allakum tattaqun. Nah, ini masuk ya. Jadi ternyata puasa sebagai rukun Islam yang keempat itu ada maksud tertentu sesuai dengan ayat yang Kang Irsyad tadi sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan memang puasa ini juga telah diwajibkan atas orang-orang yang hidup di zaman sebelum kita, sebelum saat ini gitu kan. Di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Daud. Kita mengenal saum Daud kan ya. Di zaman Nabi Daud sampai sekarang mungkin ada juga ya mungkin saudara-saudara kita yang menjalankan puasa Daud. Lalu di sekarang kita ini adalah kewajiban yang memang sudah Allah tetapkan kepada seluruh umat Islam atau umat Muslim. Maka untuk apa?
untuk agar menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Itu dia. Maknahu huwa la'allakum tattaqunan nar. Ini adalah menjaga kita dari api neraka. Karena hakikatnya juga berpuasa itu ya dapat menghindari kita dari amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang tidak Allah perintahkan atau Allah larang. Ya. Nah, maka dari itulah Allah ingin kita semua diampuni dosa-dosa yang Allah ingin kita ini terjaga dari api neraka untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan fasik, kegiatan-kegiatan buruk ya dan lain-lain. Maka di bulan puasa inilah Allah khususkan bagi mereka yang berpuasa, dan luar biasanya Allah sudah menjaga kita dari api neraka. Allah juga akan memberikan lipat ganda pahala bagi mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Gitu. Nah, itu dia ya. Jadi ternyata puasa itu adalah salah satu sebab lighufraniz dzunub ya, yang tadi disebutkan. Nah, kalau di dalam hadis sendiri fi sahihaini itu, sahihaini itu berarti hadis riwayatnya Bukhari dan Muslim ya. Itu sudah kuat ya hadisnya. Dikatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bunyal islamu ala khamsin. Ala an ta'budallaha wa takfuru bima dunahu. Ini yang pertama, kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Ya, mengingkari selain Allah ya. Nah, mengingkari selain Allah, wa takfuruna bima dunahu, wa iqamis shalah, lalu mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menyampaikan atau menunaikan zakat, wa hijjul bait, dan pergi haji. Kalau di buku-buku tentang fikih mungkin ada tambahannya yang man istata'a ilaihi sabila gitu ya, mereka yang mampu secara harta, waktu dan lain-lain untuk berangkat ke Baitullah. Dan yang terakhir adalah wasaumi Ramadan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini juga menjadi salah satu rukun Islam yang diwajibkan Allah untuk kita kaum atau orang-orang yang beriman gitu kan. Maka dengan adanya hadis ini pula, saum ini menjadi kewajiban bagi kita semuanya, khususnya di bulan suci Ramadan. Maka kalau kita flashback lagi tentang materi yang kita sampaikan di video pertama, itu seorang Arab Badui yang datang hanya bertanya dan menanyakan amalan apa yang jika aku kerjakan maka aku akan masuk ke dalam surga. Bertanya kepada Rasulullah, dan kata Rasulullah, cukup menjalankan rukun Islam gitu ya. Kalau kita singkatnya itu dinamakannya cukup kita menjalankan rukun Islam yang 5. Nah, dengan itu dia langsung pulang dan dia bersumpah dia tidak akan menambah-nambahkan dan dia tidak akan mengurangi amalannya. Betul. Nah, insya Allah kita akan sambung di video berikutnya, pasal yang kedua, yaitu tentang fadha'il atau keutamaan berpuasa. Sebetulnya ada banyak sekali keutamaan berpuasa itu, tapi yang ada di dalam kitab ini, kitab Maqasidus Shaum karya Imam Izzuddin bin Abdussalam, itu hanya ada 7 ya. Sahabat Serambi yang pengen tahu apa saja ataupun pengen memberikan masukan-masukan, boleh silakan langsung di komentar, atau ingin yang bertanya juga boleh. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Bissalam. Dan semoga bagi teman-teman juga yang ikut membagikan video ini, video Serambi, Syariah Rama dan Bissalam ini akan mendapatkan limpahan kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.